depan Bapak Ibu ada beberapa pemateri yang akan melakukan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 1 Surade, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sukabumi, di mana dikepalai oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Surade, Bapak Engkus Kusnadin SPDMM. Pemateri pertama yaitu Bapak Wandi Rustandi SP. Pemateri kedua yaitu Pak Sayapulo SPDGR, dan yang terakhir adalah Fitri Handayani SPDGR. Baiklah Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan melewati beberapa agenda. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah ice breaking, yang ketiga perubahan paradigma baru, yang keempat disiplin positif, yang kelima nilai-nilai kebajikan, yang keenam kebutuhan dasar manusia, ketujuh motivasi perilaku manusia, kedelapan posisi kontrol guru, kemudian kesembilan keyakinan kelas, kesepuluh segitiga restitusi, 11 diskusi, 12 refleksi, dan yang terakhir doa tutup. Untuk mengawali acara kita hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua yaitu ada ice breaking. Saya mohon Bapak Ibu guru berkenan untuk berdiri sebentar. Ya, sama pemateri juga udah. Ya, ice breaking-nya, jika saya mengatakan tepuk satu, berarti silakan Bapak Ibu tepuk di depan dada. Kemudian jika saya mengatakan tepuk dua, berarti silakan dari kanan ke kiri, ya, dari dua kali. Jika saya mengatakan tepuk tiga, berarti kanan, kiri, atas. Ya. Kalau saya bilang tepuk satu, berarti tepuk satu. Nah, kalau misalnya, ya, tapi kalau nanti saya mengatakan dua kali tepuk dua, berarti, nah, seperti itu ya. Kita coba dulu, ya. Kita coba dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua tepuk satu, dua tepuk dua, dua tepuk tiga. Oke, sekarang saya mulai ya. Jadi tepuk satu itu namanya, ya, tepuk satu namanya. Kalau ada satu tepuk satu, berarti tepuk satunya satu kali, gitu ya. Ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, gitu ya. Ya baik, kita coba lagi ya. Dua tepuk dua, dua tepuk tiga, satu tepuk satu, dua tepuk satu, dua tepuk tiga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan kita masuk ke materi, awalan materi. Operator minta tolong
Bapak Ibu, di sini kegiatan kita hari ini yaitu mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana materi ini, budaya positif ini akan disampaikan oleh 3 pemateri, yaitu mengenai diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tujuan pendidikan, perlu kita ketahui, tujuan pendidikan yang harus kita ketahui di sini yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Jadi yang perlu kita ketahui inti dari tujuan pendidikan itu, kita menuntut peserta didik kita di sekolah itu bukan istilahnya memaksa gitu ya, memaksa anak-anak untuk harus seperti yang apa kita mau, tapi sebaliknya kita itu tugasnya menuntun apa yang sudah ada pada diri anak sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zamannya. Kemudian selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif itu adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah konsep utama modul dari budaya positif, yang dimana di sini ada 6 kriteria yang akan disampaikan oleh 3 pemateri yang luar biasa hari ini yang sudah duduk di depan, yang dimana poin pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, serta poin yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Waldi Rustandi. Kemudian poin 3 dan 4 kebutuhan dasar manusia serta 5 posisi kontrol itu akan disampaikan oleh Bapak Saifullah. Kemudian poin kelima dan keenam keyakinan kelas serta segitiga restitusi akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke pemateri, ada kegiatan romantik di sini, yaitu di sini kegiatannya Bapak Ibu diminta untuk mengepalkan tangan. Nah, kenapa harus mengepalkan tangan? Di sini, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan atau paksaan teman Anda? Dan apabila dibuka, kenapa? Kalau tidak dibuka juga kenapa? Ataukah Anda akan bertahan dan malah membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Jadi di sini Bapak Ibu, saya mohon untuk mengepalkan tangannya. Dan kepalan ini anggap saja mau 1 mau 2 boleh. Anggap saja kepalan yang ada di dalam kepalan tangan Anda itu adalah sesuatu yang sangat berharga menurut Anda, gitu ya, menurut Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat berharga. Seandainya sekarang
meminta. Kalau situasi dan kondisinya memungkinkan dan yang meminta itu adalah teman yang dapat dipercaya, kemungkinan akan saya buka. Tapi kalau tangan itu yang meminta adalah orang yang sudah tidak saya percaya, kemungkinan saya tidak akan membukanya. Itu kalau menurut saya tergantung situasi dan siapa yang meminta. Baik Pak Dede, terima kasih. Jadi menurut Pak Dede itu dia tidak akan membuka kalau dia tidak percaya sama orangnya. Jadi melihat situasi dan siapa yang meminta untuk membuka kepala itu. Mungkin ada perwakilan dari ibu-ibunya juga. Siapa yang mau menjawab? Bu Yani mau coba tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat berdasarkan rujukan, godaan, paksaan, saya tidak akan membuka kepala tangan saya. Kenapa? Saya tidak akan terwujud, tidak akan tergoda, dan tidak akan mau terpaksa. Saya mau membuka kepala tangan saya karena ikhlas dalam hati saya sendiri. Nah, saya akan membuka kepala tangan itu manakala ketika saya dihadapkan dengan sesuatu lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan mudaratnya kata Ustaz. lebih banyak dampak positifnya dibandingkan dengan negatifnya. Tetapi kalau lebih banyak dampak positif ketika genggaman itu saya genggam, saya tidak akan membukanya. Namun kalau misalnya genggaman itu saya buka akan berdampak lebih baik, maka saya akan membukanya, tapi dengan kesadaran diri saya sendiri. Begitu. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menurut Bu Sansan, kalau harus membuka kepala karena bujukan atau godaan itu tidak mempengaruhi, jadi kembali ke perasaan, tentunya pasti juga kepercayaannya juga ya Bapak Ibu. Satu lagi, ada yang mau mencoba seandainya kepalanya diminta untuk dibuka, apakah mau membukanya? Coba siapa lagi? Ketua Kombel boleh? Bu Yosi, seandainya kalau Ibu memegang sesuatu yang berharga terus diminta untuk melepaskannya, apakah Ibu mau melepaskan atau tidak? Kalau saya tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang kita harus membuka walaupun itu berharga, tapi kalau kita buka itu lebih bermanfaat ya, untuk kepentingan yang lebih urgen, lebih penting, ya mungkin akan terbuka. Kalau memang itu tidak, tetap dapat harapkan. Itu mungkin pendapat saya. Terima kasih. Baik, Ibu Yosi, Ketua Kombel kita, terima kasih. Ya, jadi pada kegiatan romantis ini, kepalan tangan ini berarti yang punya kendali siapa, Bapak Ibu? Ya, kita sendiri, ya betul ya. Jadi bagaimanapun keadaannya, dipaksa ataupun tidak, yang punya kendali adalah kita sendiri. Begitu pula dengan kejadian yang ada di sekolah, semuanya tergantung kepada kita sendiri lagi. Kembali ke kita lagi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, untuk materi pertama saya akan serahkan ke pemateri pertama, yaitu Bapak Wani Rustandi. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mengisi materi di acara sekitar seminasi modul 145. Kalau pas saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di sini. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Rustandi. Bapak Ibu sudah tahu semua saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai pembelajaran dengan peraturan. Tetapi di sini mungkin Bapak Ibu bertanya apa sih ini? Tadi mungkin kelewat ini. Apa sih diseminasi itu? Nah, itu pertanyaan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Bahwa diseminasi itu pengertiannya adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan ke arah dan ke bawah. Jadi intinya diseminasi ini menyampaikan apa yang sudah kita punya, yang tidak dapat selama pembelajaran disampaikan ke Bapak dan Ibu sehingga menjadi manfaat dan bisa kalau bisa itu bisa diimplementasikan ataupun bisa menjadi satu dasar untuk menjadi perubahan sekolah. Itu intinya. Jadi kenapa kita melakukan diseminasi? Ini adalah melibatkan hal inovasi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, pada materi ini pembelajaran dengan platform baru di mana sistem pendidikan bisa memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan mengembangkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini sudah ada profil dimensi profil Pancasila. Bapak Ibu saya yakin sudah tahu semua apa yang disebut dengan dimensi profil Pancasila. Di sini sudah jelas ada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kebinekaan, bergotong royong, bergantung dan lain-lain. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham. Pertama di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan yang berusaha kita mendengar kata disiplin. Kalau kita artikan disiplin ini kemarin pernah kita diskusikan disiplin itu pengertiannya adalah terhadap aturan. Jadi setiap disiplin berarti tidak ada semua aturan. Yang terlintas di pikiran kita itu disiplin itu. Tetapi pada kebajikan yang besar ini kompleks ya, disiplin ini tidak hanya taat pada aturan. Nah, di sini menurut Suharsini Aripunto tahun 1980, disiplin adalah kepatuhan seorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada masyarakat tanpa ada paksaan dari luar. Kalau kita tadi pertanyaan pemakai kenapa mengembangkan karena itu harus kesadaran diri, nah inilah implementasi dari pertanyaan pemakai. Kemudian menurut Thomas Goldberg, disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan, ketetapan ataupun perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dapat terus. Itu sudah jelas ya dari disiplin itu memang tidak serta merta disiplin itu datang dengan sendirinya, tetapi harus kita melakukan sama seperti sekolah juga. Kita tahu ada kita itu melakukan disiplin karena dilatih. Contohnya 15 atau 15 dilatih setiap hari itu akan timbul suatu kebiasaan. Itu dari disiplin. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Makna disiplin positif yang ditemukan di hadirat Dewantara maupun di Universal di mana kedua pakar mengabdikan disiplin sebagai bentuk kompetisi, yaitu belajar untuk pemerintah dapat mencapai tujuan. Di sini ada teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Pertama adalah satu teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari lain. Dan ketiga untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan diri yang saya. Untuk menghindari kenyamanan hukuman, untuk bertanya apa yang akan terjadi apabila sedang melakukannya. Itu motivasi eksternal. Yang kedua sama motivasi eksternal, tapi yang diinginkan oleh kita itu adalah motivasi secara internal atau intrinsik ya. Motivasi yang datang dasarnya dari diri kita sendiri, bukan karena motivasi yang diberikan oleh orang lain.
Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang mendasari perilaku murid-murid Anda sekolah? Nah, itu satu pertanyaan. Untuk Bapak Ibu, motivasi yang dilakukan pada anak itu adalah motivasi yang mana? Yang menurut Bapak Ibu tepat untuk dilaksanakan. Ada yang bisa jawab Pak Ibu? Pak Dede, perusahaan saya, bukan Ibu Yusi. Silakan Pak. Ini jenis motivasi apa yang sudah dilaksanakan sedang ya, yang saat ini yang banyak dilakukan di sekolah kita mungkin ya, kembali lagi ke yang tadi. Jadi yang saya rasa sekarang itu yang sering dilakukan di sekolah kita itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Biasanya mereka kan bertanya seperti itu, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya, kalau tidak melakukannya apa? Jadi mereka mencari aman gitu. Siswa-siswa kita itu mencari aman. Mungkin itu ya. Betul Pak. Terima kasih kepada atas masukannya. Jadi memang di sekolah kita di SMK Negeri 1 Surabaya ini yang terjadi adalah hukuman ya. Jadi kita anak lebih cenderung takut akan hukuman. Ini menjadi satu permasalahan yang kita bahas. Kenapa ini kita terjadi seperti ini? Kita sistemnya adalah di SMK 1 Surabaya itu adalah sendiri. Tetapi implementasi ini kenapa tidak bisa dirubah? Menurut saya bisa dirubah, bisa diimplementasikan oleh nomor 3 selama kita mau merubahnya. Dalam arti ini pun diberlakukan seperti ini karena tujuannya adalah disiplin, tetapi dapat kadang-kadang adalah terjadi traumatik biasanya kalau sepertinya hukuman. Ini bisa dirubah kita sebagai guru penggerak mencoba secara perlahan gimana caranya kita melakukan perubahan di sekolah ini secara personal ataupun secara kelompok ataupun secara kelompok belajar untuk bisa menerapkan poin nomor 3 tadi. Insya Allah kalau kita bersama-sama kita bisa berubah seperti itu. Tetapi tidak semua dilakukan oleh guru juga. Pada kenyataannya sebagian besar juga sudah melakukan menghargai diri sendiri dengan atau disebut cenderung motivasi itu tidak mudah, tapi ada sebagian sudah bisa melakukan. Lanjut Bu. Nah, di sini ada motivasi dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tadi di sini ada motivasi ekstern dan ada motivasi intern. Kalau kita bicara ekstern dan intern, jelas ya kalau ekstern itu adalah dari luar. Poin 1 dan poin 2 masih ada hukuman penghargaan. Kalau ini adalah motivasi intern yang datang pada dirinya, dari kebaikan diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, kita sering memberikan reward dari penghargaan. Ini pernah kita bahas mengenai penghargaan reward terhadap ini berdampaknya seperti apa. Ada yang dilaksanakan di sekolah, ada juga yang tidak mau dilaksanakan di sekolah. Di sini dijelaskan ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Salah satunya penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan aktivitas, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mengurangi motivasi. Jelas ya, kalau kita di sekolah, di kelas pembelajaran di mana anak melakukan penilaian yang bagus. Secara spontan kita sebagai guru bagus sudah melakukan nilai yang luar biasa, ketika kamu sudah 25 atau 100, efek terhadap anak lain seperti apa?
Tetapi pada saat anak itu tidak mendapat nilai bagus, nilainya di bawah rata-rata, tidak memujinya kita apa? Dia akan merasa saya kemarin sudah dihargai, sekarang dihargai. Itu efek dari suatu penghargaan. Makanya penghargaan ini hal yang tidak boleh dilakukan kalau menurut saya. Lanjut. Kemudian di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, yang ingin saya tanyakan, bedanya penghargaan dan apresiasi apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu menjelaskan bedanya penghargaan dan apresiasi. Apakah penghargaan bagian dari apresiasi? Bapak Ibu? Kalau menurut saya antara penghargaan dan apresiasi itu berbeda. Kalau penghargaan mungkin lebih ke munculnya, oh saya berharap apa gitu ya dari guru tersebut. Kalau saya dapat nilai, pasti guru akan memberikan saya coklat gitu kan penghargaan. Kalau apresiasi mungkin hanya bisa pujian, perkataan tersebut, dan menurut saya pribadi ya tetap untuk memberikan apresiasi daripada kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yeti, luar biasa penjelasannya. Paham ya. Kalau kita bicara, saya bukan guru bahasa Indonesia, tapi saya coba menata bahasakan. Penghargaan itu dibuat untuk penghargaan itu adalah bentuk yang memang jelas yang diharapkan. Tetapi apresiasi adalah hal yang beda dilakukan. Katakan publik. Tetapi di sini bentuk kebajikan pada apresiasi harus konsisten, dan secara bergilir. Misalkan si A kemarin dapat, si B dapat, si C dapat. Itu harus konsisten seperti itu. Pertanyaannya bisa ya kita supaya itu konsisten. Kadang-kadang persoalan yang Korea tapi disitulah kita coba, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan seperti apa. Begitu. Nah, di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Sebetulnya kita akan sambung ini sudah jelas ya, bisa dicontohkan. Lewat dulu. Nah, di sini ada tindakan guru. Nah, ada seluruh catatan. Di sini ada konsekuensi, ada hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk pusat 15 kali sehari tidak pusat ya? Nah, karena kemudian masih sekolah. Menggantikan kertas tugas dengan yang sudah tertulis. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut saya sudah bisa semua sih. Berarti sudah paham yang mengenai boleh buktikan ya sama hukum. Oke. Bapak Ibu sudah paham mengenai hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya spontan, tapi konsekuensi secara betul pada diri saya. Tapi konsekuensi adalah hal yang betul. Kalau kamu begini terus begini ya, itu konsekuensi. Lanjut Bu. Kemudian ini apa yang disebut dengan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan berpikir tentang apa mereka yang terjadi dan bagaimana mereka melakukan. Nah, dari tadi bicaranya konsekuensi dan ketiga adalah restitusi. Kalau bicara restitusi, ini adalah satu bentuk pola atau metode yang bisa digunakan sama kita semua untuk mengembalikan posisi anak pada, mungkin kalau bicara kodratnya, karena restitusi ini adalah
dia akan sadar diri akan kesalahan dia dan dia akan memberikan solusi sendiri buat dia. Itu adalah mengenai restitusi. Ciri-ciri restitusi di sini, satu, menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Tawaran bukan paksaan. Memperbaiki hubungan dan untuk melihat ke dalam diri. Ini ada kasus murid datang terlambat ke sekolah. Kalau hukuman murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid disuruh menulis tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kemudian ada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi pada kelas selama jam istirahat masuk. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, yang membedakan ketiga ini, restitusi justru melakukan guru mengenai yang kelas yang telah disepakati dan guru membantu menjelaskan salah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketiga tahapan ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu lebih mengarah kepada anak dan anak akan memberikan suatu penjelasan pada dirinya. Dia nggak sadar diri karena proses restitusi ini ada 3 nanti akan dijelaskan. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi, sudah jelas ya. Hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa, sudah dijelaskan sebelumnya. Dan intinya adalah hukuman itu tadi pada dirinya adalah secara spontan, sedangkan konsekuensi ada aturan-aturan yang dilakukan. Ini ada identitas gagal mengenai hukuman, kemudian ada identitas sukses. Namanya ini kolom ini menunjukkan bahwa sesuatu hal yang menyakitkan seperti apa, kemudian kalau di identitas suksesnya konsekuensi ada seperti apa, dan restitusi ada seperti apa. Ini adalah alternatif ataupun pilihan terhadap suatu permasalahan. Jadi si problem solving yang muncul di sudutnya seperti apa akan dilihat pada identitas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dari diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Ya, terima kasih Bapak Wakil Bupati yang sudah menyampaikan pengalamannya dan materinya, yaitu yang poin 1 dan poin 2. Dan kita lanjut ke materi kedua, yaitu Bapak Saifullah yang akan menyampaikan poin 3 dan 4 mengenai kebutuhan dasar manusia serta posisi kontrol guru. Kepadanya kita silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Bapak. Masih semangat? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Materi pada siang hari ini ada kaitannya materi dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wandi. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di depannya. Materi yang ketiga ini adalah, maaf Bapak Ibu ya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Saifullah. Saya dari PP 420, Bu Santi dan Ibu Fasil, Bu Mimin Mintarsi. Ya. Kalau ada yang mengatakan terkenal maka saya tadi terlewat, mohon maaf ya. Baik, kita lanjut. Pada materi yang ketiga itu
yang coy ini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia, baik itu kita sebagai guru maupun murid-murid kita di sekolah. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan itu, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, yang artinya apabila seorang murid melakukan sesuatu kegagalan, itu respon dari 5 kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Ya, seperti tadi yang bisa dilihat dari kata itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Baik, di baik dulu. Baik Bapak Ibu, saya akan bahas satu-satu kebutuhan pada murid. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Kebutuhan bagi murid itu contohnya survival ya. Itu kebutuhan psikologi kalau saya tidak salah baca. Yaitu salah satu contohnya rumah, makanan, dan kebutuhan yang lain. Nah, pada kebutuhan bertahan hidup ini kita tahu semua bahwa sarapan pagi itu baik. Ya, sarapan pagi itu baik. Untuk apa? Agar anak di sekolah itu bisa fokus. Jadi mereka tidak memikirkan, saya belum makan. Jadi konsentrasinya tidak terganggu, tidak kemana-mana. Seperti itu contohnya untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu, dalam kasih sayang dan rasa diterima ini, kebutuhan pada murid itu contohnya itu kasih sayang dari keluarga, teman, saudara maupun pasangan. Nah, apabila kasih sayang ini tidak dipenuhi, misalnya di sekolah mereka selalu dibully atau dikucilkan, misalkan Bapak Ibu kalau melihat anak ini selalu masuk, akhirnya Bapak Ibu menjadi ilfil atau apa ya. Nah, dari situ tidak terasa bahwa kita itu sudah menyampaikan rasa kasih sayang pada murid. Jadi perilaku murid baik atau buruk itu sama-sama kita harus memberikan kasih sayang yang sama. Yang ketiga adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukan berarti kita memberikan kebebasan seluas-luasnya pada murid, itu harus kita mengontrol. Artinya ini Bapak Ibu, pada kebebasan ini, jadi kita harus memberikan murid itu peluang mereka untuk mencari informasi, misalkan dalam pembelajaran, berikan mereka keleluasaan, mereka mencari sendiri materinya, misalkan mereka mencari sesuai dengan materi yang Bapak Ibu nanti pelajari, yang Bapak Ibu sampaikan. Yang keempat yaitu kesenangan. Nah, Bapak Ibu, saya harapkan dari kesenangan ini Bapak Ibu jangan segan-segan untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada murid dan berpihak pada murid, apapun itu bentuknya. Yang kelima yaitu penguasaan. Nah, di penguasaan ini mereka ingin diakui Bapak Ibu, ingin diakui kompetensinya seperti apa, ya, selalu ingin diakui. Sama saja dengan kita, kalau kita mempunyai kompetensi ingin diakui. Baik, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia, apabila seseorang itu dari kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, maka dengan mengetahui dan memahami kebutuhan dasar saya murid, tentunya kita akan lebih mudah mengatakan serta memfasilitasi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dengan cara-cara yang positif. Kayak
Bapak Ibu, lanjut materi yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Ini lanjut. Nah, dari kelima posisi kontrol itu, saya akan memberikan contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Kasusnya itu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, andaikan Bapak Ibu misalnya ada di posisi misalkan kesiswaan atau ya ada di posisi kesiswaan atau guru primer misalnya ya. Contoh satu sebagai penghukum. Penghukum patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Ini contoh posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Posisi teman, kamu lagi. Jangan begitu dong. Ayo kamu dengan yang lain. Untuk ada ibu. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Kamu sadar melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini nah, kalau Bapak Ibu ada di posisi itu, yang saat ini Bapak baru lakukan ada di posisi mana? Kalau boleh jelaskan dari 5 posisi itu, saat ini Bapak Ibu ada di posisi mana? Kalau saya pribadi berada di penghukum, tapi kadang juga berada di pembuat rasa bersalah. Kadang juga tergantung anaknya juga ya. Kadang-kadang pernah juga melakukan sebagai teman. Jadi 3 sifat itu yang sudah saya lakukan. Mungkin juga kalau pemantau bisa, kan? Tapi untuk manajer itu sangat sulit sekali. Kita harus bisa memahami, berbicara yang baik, tidak bercampur dengan emosi. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih kepada Dede. Beri tepuk tangan dulu. Pak Dede sebagai guru lagi. Baik, dari Bapak Ibu yang perempuan, misalnya Bapak Ibu, ini kasus contoh saja saudara. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah kerja, tiba-tiba anaknya terlambat misalnya seperti itu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Bu Intan, ada? Cukup ya? Lanjut ya Bapak Ibu. Nah itu salah satu contoh kasus. Baik, lanjut. Baik Bapak Ibu, nah di sini ada tabel dari 5 posisi kontrol yang tadi. Sebenarnya tabel ini ada kaitannya yang terkait dengan motivasi internal dan motivasi eksternal ya. Nah di sini tabel yang pertama itu ada yang siaga, kondisi dari luar, kontrol dari luar, terus ada yang menghindari hukuman. Nah lihat ya tabel warna merah ya. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini anak ini biasanya di posisi ini selalu menghindari dari hukuman. Ya, anak ini selalu menghindari dari hukuman. Yang kedua, posisi teman sebagai pemantau itu sama, kontrol dari luar. Di posisi ini anak suka mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain yang tidak mandiri. Kumaha cepat seperti itu.
Dan yang terakhir itu posisi manajer, menghargai diri sendiri ini yang seharusnya terdapat di anak-anak kita, murid-murid kita, supaya mereka terbiasa mandiri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh ya untuk kayaknya yang tadi, misalkan membuat orang merasa bersalah, pertanyaannya yaitu kecewa sekali, terus posisi sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar, posisi teman lakukan demi ibu, jadi demi ibu atau demi bapak. Posisi pemantau, misalkan mendapatkan stiker income, mendapatkan hadiah. Ya, posisi manajer menyelesaikan masalah. Ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, satu lagi posisi penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir, selalu menjaga murid-murid kita. Itu sebagai posisi penghukum. Baik Bapak Ibu. Nah, sebaik-baiknya seorang guru berada di posisi kontrol manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kita angkat di sini Bapak Ibu ya. Nah, murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Ya, karena murid-murid kita itu sudah tinggi yang namanya SMK, SMA dengan SMA sudah sama pemikirannya. Guru sebagai posisi manajer berarti berperilaku layaknya seorang mentor yang memberikan arahan, bimbingan, mendukung tindakan siswa, mempertanggungjawabkan tindakannya, sekaligus memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahannya. Nah, ini contoh guru di posisi sebagai manajer. Begitu. Cukup ya Bapak Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih ataupun ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, beri tepuk tangan sekali lagi para pemateri hebat kita. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat? Nah, saya cek ya. Kalau masih semangat ketika saya bilang salam cinta, berarti kalau no. Kalau saya bilang salam cinta, berarti Anda pernah ada kalau Anda muak. Ayo, kita coba salam cinta. Sekali lagi kurang kompakan. Salam cinta. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi materi. Ada dua materi yang masih tersisa. Dari pertama tadi Pak Wandi yang sudah menyampaikan poin 1, 2 dan mengenai disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan, dan yang poin ketiga serta keempat itu disampaikan oleh Bapak Saifullah mengenai kebutuhan dasar manusia serta posisi kontrol guru. Kemudian dua materi terakhir saya tuntaskan oleh saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Fitri Handayani, akan menyampaikan terkait keyakinan kelas serta segitiga restitusi, di mana materi kelima dan keenam ini sangat berkaitan sekali dengan poin 1 sampai 4 tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali serta Pak Saifullah. Baik Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas adalah nilai
sudah pernah membuat yang namanya keyakinan kelas apa belum? Belum ya? Ya betul. Kalau melihat sebelum adanya kegiatan pembelajaran guru penggerak ini, saya juga sama. Artinya tidak pernah membuat yang namanya keyakinan kelas, yang kita tahu hanyalah peraturan kelas dan peraturan sekolah. Nah, setelah mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, saya jadi tahu apa itu yang namanya keyakinan kelas. Dan kemarin saya sudah mencoba untuk membuat yang namanya keyakinan kelas ini, dan ini sangat bagus sekali, baik sekali apabila kita menerapkan di awal tahun pembelajaran kita. Contoh misalnya, setiap wali kelas bisa membuat keyakinan kelasnya bersama warga kelasnya di awal tahun pembelajaran. Berikut adalah contoh video yang sudah saya buat di kelas. Baik, Bapak Ibu, kita nonton dulu ya sebentar. Today we will discuss about the rule of the English lesson ya. Jadi hari ini kita akan membahas tata tertib dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ya. Tata tertib, kemudian aturan, the rule is aturan ya. Jadi mau itu tata tertib ataupun aturan, itu bisa disebut dengan yang namanya keyakinan ya. Keyakinan, apa sih yang kalian yakini sih pada saat pembelajaran bahasa Inggris gitu ya? Mau seperti apa sih pembelajaran bahasa Inggris ini? Saya tuh maunya begini. Saya tuh kalau misalnya pada saat mengumpulkan tugas lebih duluan dari temennya, berarti apa sih saya pengen diapresiasi misalnya? Apresiasinya bentuk apa? Misalnya reward kah? Atau misalnya poin tambahan kah? Itu boleh ya, seperti itu. Nah, di sini yang kita akan buat hari ini itu adalah mengenai keyakinan kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 10 DKP. Baik, Bapak Ibu, kalau kita selesaikan videonya
ini segitiga restitusi. Yang namanya segitiga restitusi tadi di awal kita sudah mendengar yang namanya restitusi ya, yaitu bagaimana sih cara kita menyelesaikan kasus yang dialami oleh peserta didik. Tadi sudah disampaikan bahwa posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, ada yang merupakan pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di mana segitiga restitusi ini termasuk ke dalam posisi sebagai manajer, di mana kita beserta peserta didik itu dituntut untuk sebagai seorang manajer. Kita membuat peserta didik memahami siapa dirinya, apa kesalahannya, dan kita juga tidak menghukum mereka gitu, seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya atau yang dikenal dengan sebutan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita bisa belajar Bapak Ibu pada saat kita menghadapi anak-anak yang kena kasus misalnya, atau misalnya anak yang curhat misalnya, atau tidak terima dengan perlakuan temannya misalnya. Nah, itu kita bisa gunakan dengan yang namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Yang pertama di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi nyambung antara segitiga restitusi itu nyambung ke keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, seperti itu. Nah, di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dirinya, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas. Guru berkata biasanya yang namanya menstabilkan identitas itu diawali dengan kalimat ada biasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, seperti itu. Itu adalah kalimat menstabilkan identitas dari kasus anak tersebut. Kemudian atau kita misalnya mengatakan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini misalnya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, tapi misalnya di sana siapa yang salah ataupun yang benar, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kita bisa mengatakan seperti itu, atau misalnya kita juga bisa mengatakan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Artinya kita tidak menghukum, tidak menyalahkan juga, seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya yaitu itu tahap pertama yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu mengenai validasi kebutuhan. Fungsinya untuk apa validasi itu? Yaitu membantu murid mengenali basic need-nya, mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Gitu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, apakah itu freedom, apakah itu love and belonging, kemudian fun atau survival. Ini yang tadi hubungannya dengan yang dibahas oleh Pak Saeb, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kejadian kasus itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya kebutuhan dasar dari peserta didik itu sendiri. Nah, itu untuk validasi kebutuhan biasanya kita dengan mengungkapkan kalimat, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Kemudian atau misalnya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, seperti itu kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain, yaitu yang baru misalnya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus misalnya membuat masalah, seperti itu.
usia kebun mapel misalnya. Nah, di sini menanya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Untuk menanyakan keyakinan di sini, Bapak Ibu guru bisa mengatakan jenis kalimat yang mungkin saja apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Artinya kita menanyakan lagi kepada peserta didik atau siswa kita keyakinan apa yang sebelumnya sudah disepakati. Nah, kalau misalnya ternyata pelanggarannya itu adalah berhubungan dengan keyakinan yang telah dibuat, berarti dia pasti akan menyadari gitu. Misalnya kalau dia datang terlambat, berarti dia menyadari bahwa melanggar keyakinan kelas mengenai disiplin seperti itu. Kemudian kalau dia misalnya tidak mengerjakan tugas, berarti dia menyadari bahwa dia keyakinan dia terhadap tanggung jawabnya gagal misalnya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu mengenai materi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Dan tadi susunan atau agenda kita hari ini itu ada setelah 6 materi itu disampaikan, ada yang namanya diskusi. Tapi di sini kita tidak lama diskusinya, hanya kira-kira dari ke-6 materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri dari yang pertama sampai terakhir ini, apa yang akan Bapak Ibu persiapkan, karena saya yakin materi yang disampaikan ini sangat bermanfaat sekali buat kita untuk di tahun ajaran baru seperti itu. Mungkin dari Bapak pemateri yang lain ada yang mau memimpin diskusinya? Baik Bapak dan Ibu, sudah jelas sekali ya tentang materi kita pada siang ini, tentang budaya positif di sekolah. Dari beberapa penyampaian materi yang sudah disampaikan, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau mengkritik tentang materi yang memperdalam lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada saya untuk memberikan pertanyaan. Saya belajar bertanya. Tadi seperti halnya yang Bapak Wandi utarakan dan Bu Fitri paparkan juga ya mengenai keyakinan kelas serta kedisiplinan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, jika kita sebagai seorang pendidik, kapasitasnya di kelas ya Bapak Ibu, kita sudah memberikan keyakinan kelas pada anak ya, serta kesepakatan ya, kemudian aturan-aturan kedisiplinan di kelas sebelum kita mulai pembelajaran. Terus ada sebagian anak atau ada seorang peserta didik kita yang ngeyel, yang tidak mau mematuhi keyakinan kelas ataupun aturan-aturan yang kita berikan di kelas sebelum kita pembelajaran. Nah, bagaimana cara menghadapi atau memberikan solusi bagi kita sebagai pendidik supaya lebih lebih bijaksana lagi gitu ya, dengan tidak menghukum ya, tidak mengatai sesuatu, lebih sabar lagi menghadapi siswa yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.
luar biasa sekali pertanyaan jawab langsung atau ditanggung balik langsung baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Terus dari sini ada permasalahan di anak yang memang ideal, ada pernah berubah dengan sama guru, kenapa seperti itu? Sampai kita harus bersabar ya. Kalau melihat dari kasus tersebut, pada prinsipnya untuk menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan apa yang kita pelajari, kita menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Berarti masalahnya anak ngeyel, berarti sering mengganggu terhadap guru ataupun terhadap temannya. Yang berikutnya adalah setelah melakukan tersebut identifikasi, kita melakukan validasi kesalahan. Nah, validasi kesalahannya apa yang menjadi permasalahan sehingga anak ini ngeyel. Kita tanyakan kepada anak tersebut, kenapa kamu membuat seperti itu, apa penyebabnya, sehingga kamu ngeyel. Yang tahap ketiga adalah melakukan menanyakan keyakinan. Karena yakin kita semua kalau sudah melaksanakan keyakinan kelas, apa yang menjadi nanti si anak itu setelah melakukan segitiga restitusi, dia akan merasa sadar diri dengan kesalahannya, sehingga dia bisa melakukan hal yang bisa menghargai orang lain. Tapi kalau anak itu tetap ngeyel itu, apakah harus selalu melakukan segitiga restitusi? Kalau menurut saya segitiga restitusi kita harus sabar, karena kalau tidak di seperti itu kan berarti dia tidak muncul satu motivasi yang disebut dengan motivasi yang timbul dari itu mungkin menjadi yang bisa saya. Terima kasih untuk yang tambahkan mungkin Bu Putri. Ya, sekedar menambahkan, memang betul ketika ada peserta didik yang mungkin berulang-ulang kali melakukan hal yang sama, padahal kita sudah membuat keyakinan kelas misalnya seperti itu, tetap apa yang disampaikan dari Pak Wadi, tetap menggunakan segitiga restitusi. Karena apa, dengan segitiga restitusi ini kita akan mengetahui apa yang melatar belakangi peserta didik tersebut melakukan hal tersebut, ya. Sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan dasar mana yang tidak peserta didik penuhi di rumahnya seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah memahami, mengetahui kebutuhan dasar dari anak tersebut yang 5 tadi itu, ternyata misalnya anak tersebut kekurangan kasih sayang, oh berarti kita harus seperti apa menghadapi anak ini, biar anak ini hatinya istilahnya si anak ini jadi ketika kita memenuhi kebutuhan kasih sayangnya itu, saya yakin pasti akan menerima kita gitu. Dan kalau dia sudah menerima kita, pasti dia akan melakukan sesuatu dengan sadar bahwa dia akan menghargai kita seperti itu. Mungkin itu sebagai tambahannya. Bagaimana Bu Yeni, sudah terjawab atau belum? Ya. Jadi aku pertanyaan sudah yang pada dasarnya kita lakukan bersama, karena terutama memang tadi yang disampaikan itu tidak terlalu dasar itu kebutuhan dasar murid itu sendiri. Karena perbuatan yang dilakukan oleh murid itu adalah respon dari salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi oleh murid. Itu yang menjadi mudah-mudahan jawaban kami di sini memuaskan. Baik, Bapak Ibu, silakan ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik sekali ya tentang segitiga restitusi. Di sini Pak tadi contoh kasusnya kesiangan ya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau kasusnya itu sudah terang hukum, sudah
daerah yang dulu pernah ada tawuran, tawuran itu misalkan ada polsek, polres, nah bagaimana apakah restitusi ini digunakan atau tidak? Terus apakah restitusi ini hanya digunakan di sekolah? Apa bisa di lingkungan luar sekolah seperti itu? Itu pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Cik. Baik, pada ini segitiga restitusi ini apa bisa digunakan di luar sekolah ya? Pertanyaan pertama, kalau ini sudah ke ranah hukum, kasus anak ini sudah ke ranah hukum, ya, apakah akan menggunakan segitiga restitusi atau tidak? Karena kan udah ranah hukum, udah berbeda cerita kasus, ya. Apakah tetap digunakan atau tidak? Terus penggunaannya seperti apa? Baik, apakah segitiga restitusi ini kalau sudah di ranah hukum bisa digunakan atau tidak? Yang saya dengar waktu instruktur sempat ada yang menanyakan seperti itu. Kemudian yang masih ingat juga oleh saya, kalau sudah menyangkut ranah hukum itu sudah di luar sekolah, jadi tidak bisa digunakan. Begitu ya Pak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan yang masukan Pak saya tadi memang waktu elaborasi struktur mengatakan demikian. Tapi saya juga mengatakan kalau kondisinya sudah kerana hukum, bicaranya bukan restitusi tapi BAP. Kita akan menganggap itu adalah satu bentuk restitusi yang dipakai kepolisian untuk mengidentifikasi apa yang diberikan ketua ini, apa yang dilakukan itu diberikan. Tetapi bahasa polisi bahasanya adalah BAP. Bahasa kita khususnya di sekolah institusi ini, segitiga restitusi ini digunakan untuk sekolah. Kenapa kita di dalam pemerintahan ini mempelajari segitiga restitusi ini ada satu solusi atau metode yang digunakan di sekolah untuk menyelesaikan situasi. Itu mungkin perbedaan antara kasus yang berada hukum dan kasus yang berada begitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua tadi, Ya. apakah restitusi itu bisa digunakan dalam sebuah baik sekolah atau misalkan di lingkungan masyarakat, RT atau apa gitu? Baik, Pak Dede, untuk pertanyaan yang keduanya adalah apakah segitiga restitusi itu bisa digunakan selain di sekolah, gitu ya? Kalau mengenai segitiga restitusi itu tidak hanya untuk di sekolah, tetapi kita bisa menerapkannya di rumah ataupun di masyarakat juga bisa, ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini kita tidak berhubungan dengan yang namanya tadi yang seperti pertanyaan awal, apa kasus yang sudah ke ranah hukum gitu. Karena ini kita menunjukkan sikap manajer kita, menunjukkan sikap manajer terhadap yang membuat masalah juga gitu. Jadi menurut saya dan rekan-rekan di pemateri yang lain bahwa yang namanya segitiga restitusi itu bisa diterapkan di rumah kita sendiri, yaitu dengan anak, kemudian bisa di masyarakat dan juga tentunya di sekolah seperti itu. Bagaimana Pak Dede? Sudah cukup? Terima kasih Bu atas jawabannya, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, kita memang terbatas dengan waktu, gitu ya. Selanjutnya setelah diskusi itu tadi ada refleksi, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Saya persilahkan, kayaknya Ibu Kombel mau menyampaikan sesuatu ya. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum
sekali ya apa yang dikatakan itu bukan hanya teori untuk dilakukan di sekolah saja, tapi itu adalah solusi untuk setiap persoalan seperti itu gitu ya. Bahkan pengalaman saya waktu melakukan PGP itu banyak sekali teori yang mungkin saya pernah mendapatkannya dengan mencari sendiri gitu ya, banyak teori-teorinya, di mana saat itu tujuan saya adalah untuk mendidik anak-anak saya gitu ya. Banyak teori yang saya pelajari, saya mencarinya dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di rumah gitu ya, bagaimana cara mendidik anak-anak saya. Dan saya pada saat itu melakukan pemisahan gitu ya. Saya melaksanakan apa yang ada di teori itu pada anak saya, tetapi saya tidak menerapkannya kepada murid saya. Padahal ternyata seharusnya gitu kan sama saja apa yang kita laksanakan di rumah itu, seperti tadi ya segitiga, terutama yang penyelesaian segitiga itu justru itu yang diharapkan juga dilakukan di sekolah. Jadi kesalahan ya. Jadi ya bukan hanya di sekolah gitu ya, seperti itu. Terima kasih rekan-rekan semuanya untuk pembelajaran hari ini, sangat luar biasa. Walaupun saya pernah mendapatkannya, tetapi yang namanya manusia itu selalu lupa gitu. Dan dengan diingatkan itu akan menyegarkan lagi pemikiran kita dan menambah lagi semangat ya untuk melaksanakan apa yang sudah barusan disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Dan apa yang saya rasakan dulu gitu ya, waktu pertama kali mendapatkan materi ini, yaitu mungkin banyak juga dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Saya merasa sangat banyak melakukan kesalahan. Sangat banyak melakukan kesalahan selama ini dengan menerapkan hal-hal yang kurang tepat dan membuat ya banyak sekali hal yang hal baru gitu ya, terutama membuat mindset saya dalam berinteraksi dengan murid-murid kita semua. Terutama satu hal yang saya garis bawahi, bahwa untuk mewujudkan semua hal yang sangat ideal tersebut gitu ya, yang tetapi kita tidak bisa kita di sini mah sudah begini gitu ya, kita yang ini tidak bisa diterapkan di sini. Itu sangat baik sekali dan bisa kita terapkan. Cuman butuh satu, bukan satu sih, mungkin yang paling besar dari yang harus kita dapatkan itu adalah kita harus memiliki lebih banyak waktu berinteraksi dengan murid-murid kita. Itu yang saya tangkap, yang saya menjadi bahan refleksi bagi saya gitu ya, pembelajaran bagi saya yang ditekankan dalam diri saya. Saya harus banyak memiliki waktu dengan anak-anak kita gitu ya, untuk melakukan apa yang ada di sini, yang teori-teori ini gitu. Jadi ya pengalaman yang selama ini saja gitu, yang baru hanya seketik kecil mungkin yang bisa saya lakukan. Banyak sekali persoalan ini tidak bisa ditangani, diselesaikan hanya dengan waktu-waktu sisa gitu ya. Apalagi di sela-sela banyak kesibukan ya. Jangankan jam tambahan gitu ya untuk masuk ke kelas, jam yang seharusnya masuk kelas pun tidak kita laksanakan ya, itu tidak akan bisa menghasilkan apa yang diharapkan oleh
teori yang kita pelajari saat ini. Itu mungkin yang dulu gitu ya saya rasakan setelah mendapatkan teori ini, dan sekarang mungkin keyakinan saya itu akan saya tanamkan kembali di dalam hati saya dan ditekadkan untuk dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi yang sudah mungkin ini kita anggap sebagai kesimpulan ya dari kegiatan kita dari awal hingga akhir, dan tentunya ini semoga apa yang sudah disampaikan oleh 3 pemateri sebelumnya serta refleksi dari Bu Yosi bisa membuka hati kita untuk lebih memahami lagi tentang siapa itu murid kita, seperti itu, dan mau dibawa kemana murid kita, mau dibentuk seperti apa murid kita, dan kita tentunya ingin menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan marilah Bapak Ibu kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membacakan mohon maaf, terima kasih sebelumnya sudah hadir dan sudah mau mendengarkan apa yang kami sampaikan di sini. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama, dilanjutkan dan istighfar 3 kali dan